Haleluya, salam sehat, salam olahraga untuk kita semua. Di pagi hari yang cerah ini, saya kembali berolahraga dan sekalian memberikan berkat bagi kita semua, terutama anak-anak Tuhan lewat renungan singkat pagi hari ini, ya. Nah, topik renungan yang mau saya berikan kepada kita semua yaitu waspada segala berhala. Ya, supaya kita hati-hati segala yang namanya berhala, ya. Berhala itu ada macam-macam bentuknya, ya. Yang namanya berhala atau penyembahan berhala bukan hanya pergi ke kuburan lalu berdoa di kuburan, dan juga pergi ke dukun, dan juga berbicara dengan arah orang mati, bahkan juga percaya dengan peramal-peramal dan juga okultisme yang lainnya, ya. Ada banyak macam-macam yang namanya berhala, ya. Nah, saya jelaskan tentang segala yang berhala, ya. Nah, firman Tuhan berkata dalam kitab Amos, carilah Tuhan supaya kau hidup. Nah, tentu kalau kita tidak mencari Tuhan, kita akan mati. Artinya mati secara rohani. Oleh karena itu, ya, kita dianjurkan untuk semakin meningkatkan untuk mencari Tuhan supaya kita hidup. Artinya hidup secara rohani. Karena yang memberikan kita hidup adalah kerohanian kita, hubungan kita kepada Tuhan, mencari Tuhan setiap hari. Nah, jadi kalau orang yang tidak mencari Tuhan, ya tentu juga Tuhan tidak berkenan bagi dia. Ya. Nah, seperti misalnya kalau tidak kita setia baca Alkitab, terlampau sibuk bekerja, ya itu juga berhala, ya. Nah, kita tidak pernah beribadah, ya, sama sekali karena kesibukan dunia ini, yaitu juga berhala, ya. Nah, kalau kita menggunakan handphone dengan tidak ada batasnya sehingga kita lupa mencari Tuhan, itu juga berhala, ya. Nah, kalau kita juga sibuk cari uang, hubungan kita juga tidak mendekat kepada Tuhan, tidak setia melakukan dalam segala hal untuk Tuhan, itu juga namanya berhala, ya. Nah, dan juga kalau kita berharap kepada manusia, ya. Nah, itu juga berhala, ya. Kenapa Tuhan larang kita untuk tidak berharap kepada manusia? Karena manusia itu hidupnya seperti uap. Kita tidak tahu untuk hidupnya besok, kapan dipanggil Tuhan. Jadi, kalau kita berharap kepada manusia itu membuat kita kecewa. Yesaya 2 ayat 22 berkata, janganlah berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih dari hembusan napas. Nah, jadi Allah kita juga Allah yang cemburu. Nah, Tuhan tidak mau kita berharap kepada manusia. Nah, Tuhan mau supaya kita berharap kepada Dia setiap hari. Nah, jadi supaya terus kita, ya, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Nah, waspadalah segala berhala, ya. Nah, kalau kita juga mengutamakan keluarga, ya. Nah, itu juga berhala. Kalau kita juga mengutamakan suami, anak, dan sebagainya, itu juga berhala. Memang ada di Alkitab menghormati suami, mengasihi anak. Tapi kita harus juga bijak untuk membagi waktu kita agar bagaimana hubungan kita dengan Tuhan tidak renggang, ya. Jadi banyak yang namanya berhala, ya. Dan juga ada ajaran-ajaran yang bertentangan juga dengan firman Tuhan, ajaran-ajaran nenek moyang. Karena sebelum saya bertobat dulu, sebelum lahir baru, ada banyak dosa-dosa warisan, ya, yang diajarkan oleh dari orang tua saya. Nah, ketika saya sudah belajar kepada firman Tuhan, nah, ternyata ada yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, pengajaran-pengajaran. Jadi Tuhan mau supaya kita mengikuti ajaran Tuhan, supaya kita bisa menguasai diri kita sendiri dari segala yang berhala, ya. Seperti saya dulu, ya, saya nggak pernah ibadah, ya. Nah, selalu mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang, ya. Terlampau sibuk, ya, ke pesta, ya. Dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu juga berhala, ya. Jadi supaya kita
waspada dengan yang berhala. Paulus berkata, waspadalah terhadap yang berhala, ya. Jadi banyak cara-cara, banyak bentuk-bentuk yang namanya berhala. Ya, saya percaya kalau kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, rajin baca Alkitab, terutama baca Alkitab, hubungan kita. Nah, kita akan tahu, ya, apa-apa saja yang namanya berhala itu, ya. Kita rajin menyembah Tuhan, kita rajin beribadah, kita rajin melayani, kita mau dipimpin roh setiap hari, sehingga kita akan bisa menguji segala sesuatu, apa yang berkenan bagi Tuhan, apa yang tidak berkenan bagi Dia, ya. Nah, jadi demikianlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, setia mengikut Tuhan, sekalipun dalam banyak masalah persoalan, ya. Nah, kita terus setia, karena pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita tidak melebihi kekuatan kita